Pengertian APBN. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran 1 Januari sampai 31 Desember. APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga setiap kegiatan yang berdasar dari APBN dapat dipertanggungjawabkan karena berlandaskan hukum. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan artinya anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, tujuan APBN. 1. Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau pusat atau daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Proses pungutan tersebut dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayar pajak. Sumber pajak ada yang berasal dari dalam negeri dan dari kegiatan internasional seperti impor. Pajak yang berasal dari dalam negeri diantaranya pajak penambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan. Sedangkan pajak yang berasal dari kegiatan ekonomi internasional diantaranya bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang sumbernya bukan dari pajak. Contoh penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan BUMN, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, penerimaan yang bersumber dari utang luar negeri, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, penerimaan hibah. Penerimaan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengembalikan hibah. Hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya, karena tergantung pada kerelaan dari pihak yang memberi hibah. Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia,
Pengeluaran negara atau pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran biaya. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan APBN tiap tahun akan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahunan atau RKP sehingga tujuan negara dapat tercapai. Yang terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pengaruh APBN terhadap perekonomian akan sejalan dengan fungsi APBN, yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Melalui APBN, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, mendorong investasi, dan dapat mengatur tingkat harga.